Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Nastamir darsana, kita lanjutkan pelajaran kita, yakni nabahas al-babul awal min mulakhas min kitabi mulakhas. Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal muallifu al-babul awwalu al-ismu min haitsul i'rabu wal bina'u tibaqan biqawaidin nahwi yang qasimul ismu min haitsul i'rabu wal bina'u ismaini mu'rabun mabniyun. Bab yang pertama, isim ditinjau dari i'rab dan binanya. Sesuai atau menurut kaidah nahwu, isim terbagi menjadi dua, dari sisi i'rab dan bina. Yang pertama isim mu'rab, yang kedua isim mabni. Al-bab qala al-muallifu al-babul awal, bab yang pertama dari pembahasan kitab ini, dari juz yang pertama, karena ini terbagi menjadi dua juz ya. Juz yang pertama ini kita membahas qawaidun nahwi, juz yang kedua kita membahas qawaidus sarfi. Nah, dari pembahasan qawaidun nahwi pada bab yang pertama ini, al-ismu min haitsu. Nah, ini haitsu dia termasuk isim ya, makanya dimasuki oleh huruf jar, ada min. Kan diantara ciri-ciri isim itu masbukun biharfil jar. Nah, ini termasuk jar, cuma dia mabni ya, tidak mungkin dibaca min haitsi, tetap min haitsu. Dan dia selalu mudhof, itu pasti dia selalu mudhof. Nah, cuma mudhofnya ini diperselisihkan, apakah bisa langsung mudhof ke isim, langsung ke satu isim, ataukah dia mudhof ke jumlah atau susunan. Sehingga kalau, atau dua-duanya ya, sehingga ketika ada yang berpendapat dia bisa ke isim saja, maka bacanya seperti antum baca min haitsul i'rabi, min haitsul maaf, yang antum baca itu kesusunan. Nah, kalau dia perkata bisa masuk ke perkata, yaitu isim, yaitu min haitsul i'rabi wal bina'i. Nah, ini yang dibaca oleh Ustadz Ana ya. Ustadz Ana itu membacanya min haitsul i'rabi wal bina'i. Ada yang mengatakan itu susunan atau berupa jumlah, sehingga min haitsul i'rabu wal bina'u, sehingga harus ada yang ditakdirkan, ada yang mahdhuf, ada yang terbuang. Min haitsul i'rabu wal bina'u atau min haitsul i'rabi wal bina'i, yaitu isim ditinjau dari sebenarnya ini ditinjau dari bangunan akhirnya, atau i'rab dan bina. Tabaqan liqawaidin nahwi ya, tentunya ini apa? Termasuk kaidah-kaidah nahwu. Pembahasan kaidah-kaidah nahwu yang qasimul ismu min haitsul i'rabu wal bina'u ismaini, yaitu isim ditinjau bangunan akhirnya itu terbagi menjadi dua, mu'rabun mabniyun, yaitu mu'rab dan mabni. Iqra. Al-ismul mu'arabu huwallazi yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Fakalimatu ar-rajulu masalan wahiyasmun mu'arabun yakunu akhiruha ad-dhammata awil fathata awil kasrata ala hasabi mawqi'iha fil jumlati.
Tobaqon lima sayuwadduhu bil faslil awwali minal kitabi. Isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya dengan berubahnya kedudukannya dalam sebuah jumlah pada sebuah kalimat. Pada kata ar-rajulu contohnya dia adalah isim mu'rab yang mana akhir katanya itu harokatnya dhammah atau fathah atau kasroh, itu tergantung pada kedudukannya dalam sebuah kalimat. Hal ini akan dijelaskan pada pasal yang pertama dari kitab ini. Baik, perhatikan. Yang pertama, al-ismul mu'rabu, isim mu'rab. Huwallazi yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlati. Isim mu'rab adalah berubahnya harokat akhir kata tersebut dengan berubahnya kedudukan atau sesuai dengan berubahnya kedudukan dalam sebuah kalimat. Jadi yang jadi patokan yaitu pada akhir kata tersebut. Makanya tadi dikatakan isim ditinjau dari bangunan akhir, karena yang jadi pembahasannya itu pada harokat akhir dari kata tersebut. Nah, itu berubahnya disesuaikan dengan perubahan kedudukan atau sesuai dengan kedudukan. Fa kalimatur rajulu masalan, sehingga kata rajul, ar-rajulu contohnya, wa ya ismun mu'rabun, itu dikategorikan sebagai isim mu'rab. Yakunu akhiruha ad-dhammata awil fathata awil kasrota, ya, sehingga apa? Akhir kata, ya, akhir kata pada isim itu harokatnya bisa dhammah atau fathah atau kasroh ala hasabi mauqi'iha fil jumlati, ya, tergantung, boleh diartikan tergantung, ya, sesuai dengan apa? Kedudukan kata tersebut, itu pada kata kalimat, kata tersebut pada sebuah kalimat, ya, tergantung i'rabnya, ya. Misalkan kalau marfu, ya berarti kedudukannya bisa jadi mubtada, bisa jadi khobar, bisa jadi fa'il, maka dia dhammah. Kalau isim mufrad, ya, tergantung tanda-tanda i'rab. Tabaqan lima sayuwaddahu bil faslil awwali minal kitabi, ya, dan tentunya perkara ini atau pembahasan ini insya Allah akan dijelaskan pada pasal yang pertama di dalam kitab ini. Istamil. Al-ismul mabniyu huwallazi la yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Fa kalimatu nahnu masalan wa hiya ismun mabniyun yakunu akhiruha daiman ad-dhammata aynama waqa'at fil kalami. Kadzalika kalimatu hadhihi wa hiya ismun mabniyun yakunu akhiruha daiman al-kasrata aynama waqa'at fil kalami. Isim mabni. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya karena berubahnya kedudukan dalam sebuah kalimat. Pada kata nahnu contohnya, dia termasuk isim mabni. Huruf harokat akhirnya selalu dalam keadaan selalu dhammah, selalu dhammah dimanapun letaknya pada sebuah kalimat. Sebagaimana juga kata hadhihi, dia adalah termasuk isim mabni, yakni harokat akhirnya dia selalu kasroh dimanapun letaknya di dalam sebuah kalimat. Kemudian asani yang kedua, pembahasan isim ditinjau dari bangunan akhir, yaitu al-ismul mabniyu.
walladhi la yataghayyaru syaklu akhirihi bitaghayyuri mauqi'ihi fil jumlati. Isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya, ya, disebabkan perubahan kedudukan pada sebuah kalimat. Ya, nggak ada perubahan apapun dia, kedudukan apapun dia, dimanapun letaknya. Fa kalimatun nahnu mathalan, contohnya kata nahnu, wahia ismun mabniun. Nahnu ini termasuk isim mabni. Nah, nanti akan dipelajari macam-macam isim mabni. Yakunu akhiruha daiman ad-dhammata. Ya. Dan harokat akhir pada nahnu itu selalu berharokat dhammah. Aina mawaqa'at fil kalami, dimanapun letak dari kata nahnu, mau di depan, mau di tengah, mau di belakang, kedudukan apapun sama, mau dia sebagai mubtada. Tapi kalau dia itu selalu mubtada, ya, karena munfasil, ya, domiru rof'in munfasilun, karena dia nggak bisa mansub kalau dia. Kadzalika kalimatu hadihi, demikian juga kata hadihi, waya ismun mabniun, dia termasuk juga isim mabni. Yakunu akhiruha daiman al-kasrota, harokat dari hadihi itu selalu berharokat kasroh. Aina ma waqa'at fil kalami, dimanapun dia berada dalam atau letaknya dimanapun dalam sebuah kalimat, tidak akan berubah. Baik, lanjut. Al asmaul mabniyatu hiya ad-dhamairu wa asmaul isyarati wal asmaul mausulati wa asmaul syarti wa asmaul istifhami wa ba'du dzurufi wa asmaul af'ali wal a'dadul murakkabati wa sayatimmu syarhul asma'il mabniyati fil fasli tsani minal kitabi. Isim-isim mabni diantaranya adalah isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim syart, isim istifham, sebagian dzaraf, isim-isim fi'il, kemudian Ya, isim-isim bermakna fi'il, yang bermakna fi'il, adad murakkab, angka yang tersusun. Dan penjelasan ini tentang isim mabni akan dijelaskan di pasal yang kedua dari kitab ini. Baik. Kemudian al asmaul mabniyatu hiya dhamairu. Adapun yang termasuk isim-isim yang mabni, di sini disebutkan ada 8. Isim-isim mabni ini ada 8. Nah, ini kan ini ada dua kata nih, ya. Susunan dua kata. Susunan dua kata itu tidak lepas dari susunan tawabi, ya. Enggak harus tawabi sih. Pokoknya bisa jadi apa? Dia susunan naat man'ut. Bisa jadi susunan badal mubdal. Bisa jadi susunan yang dua, Taufik badal naat. yang kita bahas ini sekarang. Mudah? Iya, itu jangan lupa. Jadi 3 ini yang harus diperhatikan. Tapi yang menjadi poinnya di sini, tapi ini 3 ini. Di sini 3 yang kita bahas. Yang hendaknya diperhatikan, yang perlu diperhatikan itu antara naat man'ut sama badal mubdal. Karena harus terpenuhi syarat yang sama. Ini yang harus diperhatikan. Kalau mudhaf-mudhafun ilaih itu mudah terdeteksi ketika kata yang pertama nakirah, kata yang kedua makrifat. Itu mudah terdeteksi. Ya, lebih mudah lah. Tapi kalau nakirah-nakirah, nah ini yang juga perlu diperhatikan dari sisi makna. Kita tertolong bisa mendeteksi itu dari sisi makna. Karena ingat, susunan hakikatnya, susunan mudhaf-mudhafun ilaih itu bisa dimasuki salah satu huruf jar dari 3 huruf jar. Apa aja itu? Min, fi, k ya. Enggak. Dalam Durusul Lughah itu kebetulan maknanya itu semuanya.
fi, Maknanya ini semuanya, huruf jar ini. min, fi. Misalnya kolamu Muhammadin, Oh, jelas. kepemilikan Lili. Iya, jangan lupa ya. Durusul lughah itu li semua kebanyakan. Jilid 1 dan jilid 2. Paham ya? Lah, sekarang itu bisa lah kalau dari sisi mana itu bisa. Sekarang antara naat, man'ut dan badal mubdal tadi ada kekeliruan. Yaitu antara naat, man'ut, badal kalau tadi bukan badal mubdal sebetulnya. Naat man'ut tadi apa? Mudhaf-mudhafun ilaih malah. Mudhaf-mudhafun ilaihnya. Nah, antara naat dan man'ut sama badal mubdal itu harus terpenuhi tiga syarat atau 4. Yang pertama apa? Harus sama dari sisi Jenisnya, jenis. Yang kedua harus sama dari sisi jumlahnya, Ustaz. adat. Yang ketiga harus sama dari sisi I'rabnya. i'rab terakhir, karena itu nggak ada di sini sebetulnya. Itu kan tambahan dari anak. Jenis, jumlah, nakiroh ma'rifatnya. Ta'yin. Ya, benar. Nakirah ma'rifat. Baru yang keempat i'rab. Yang membedakan apa? Antara na'at dan man'ut. Yang membedakan apa? Ini isim setelahnya itu isim dat atau isim mustaq, Ustaz? Ya, Isim dat. jadi isim yang kedua itu dia termasuk zat atau mustaq. Tapi tidak semuanya mustaq. Lebih kerucut lagi. Dia termasuk isim sifat apa enggak? Karena isim mustaq itu diantara termasuk isim mustaq, isim zaman dan isim makan dan isim alat. Itu kan bukan termasuk sifat. Jadi selain itu, itulah isim mustaq yang dimaksud di sini, yaitu berupa apa? Kata sifat. Atau untuk memudahkan, kalau kita bisa mengartikan, kalau kita bisa menerjemahkan, yaitu bisa diartikan yang. Nah, kalau kita misalkan susah untuk ini termasuk mustaq apa ya, misalkan lupa kita ya. Kan isi mustaq itu macamnya kan banyak kan. Seandainya kita lupa, coba kita artikan, bisa diartikan yang apa tidak. Nah, yang pertama ad-dhamairu, jelas ini nggak bermasalah. Ya. Yang kedua ini susunan apa? Ini udah kelihatan. Susunan apa ini? Yang pertama itu nakiro, yang kedua ma'rifat, udah ketahuan. Mudhaf ilaih. Iya, ini benar tadi. Wa asmaul isyarati. Mungkin antum terpengaruh dengan ini Oh iya. sehingga yang berikutnya antum ikut-ikutan. Karena nggak tahu perasaan antum ya, maksudnya Jadi, pemikiran antum, cuma donana seperti itu. ya, Tadi antum bacanya al asmaul mausulati, ya. Stu berarti. padahal bukan. Bukan. Kenapa? Kalau yang awal dia udah terdeteksi jelas nakirah ma'rifat. Ini ma'rifat. Sehingga ada dua kemungkinan. Nan man'ut sama badal mubdal. Kata yang kedua al-mausulah, kira-kira dia termasuk zat atau mustaq? Kalau tahu tasrifan akan ketahuan. Mustaq karena maf'ulun. Ya, berwazan maf'ulun, dan maf'ulun itu maknanya apa? Sifat. Berarti naat man'ut ini. Iya, al asmaul mausulatu. Ya, perhatikan al asma al mausulah. Kenapa pakai al mausulah tak marbutoh muannas? Karena asma jamak Karena Tidak man'utnya berupa jamak tidak tidak berakal. berakal. Paham ya? Nah, yang berikutnya, yang keempat, itu susunan apa? Jelas juga itu. Mudhaf ilaih. Nah, wa asmaul syarti. Anu kayak tadi dibaca mudhaf nilai semua ya? Ya. Nah, ini mudhaf nilai. Kemudian yang kelima, Sama zat asmaul wa asmaul istifhami. mudhaf ilaih. Ya. Karena termasuk isim zat, yaitu apa? Masdar. Dia masdar kan? Istafhama yastafhimu istifhaman. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan. Nah, masdar kan? Nah, itu masdar. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam wa ba'du dzurufi. Ini jelas juga. Mudah-mudahan nilai. Yang keenam. Yang salah ya. Ya, sebagian dorof. Apa aja itu yang antum ingat?
Amsi. Apa artinya? Kemarin. Terus? Anifan. Anifan apa artinya? Lupa sebenarnya. Qabla qalil. Baru saja. Ya, barusan, baru saja. Satu lagi. Sekarang. Sekarang. Apa sekarang? Al-an. Al-ana. Al-ana. Iya. Al-ana yang sering muncul malah. Ya. Yang sering muncul lupa ya. Tapi kemudian wa asmaul af'ali. Ini isim-isim yang bermakna fi'il. Kita ngartikan seperti itu. Dia termasuk isim, ya, tapi bermakna fi'il. Contohnya apa? Soh. Soh bisa. Hayya 'alas shalah. Hayya. Dan lain sebagainya. Wal a'dadul murakkabatu. Nah, ini al murakkabah itu isim apa? Fa'alun, isim Mufa'alun. isim maf'ul. Iya, kan mufa'ilun, mufa'alun. Jelas ini naat man'ut. Bilang-bilangan yang murakkabah. Fasayatimmu syarhul asma'il mabaniyati fil fasli tsani minal kitabi. Penjelasan tentang isim-isim yang mabni ya akan diperinci atau akan disempurnakan pada pasal yang kedua dari kitab ini, insyaallah. Teman lahu soal. Kalau kata Ustaz kayak tadi tobakon itu dia sebagai maf'ul mutlak Ustaz kedudukannya yang di awal-awal tadi. Yang apa? Yang awal tadi Ustaz. Ya, bentar. Kalau yang jelas memang termasuk mansubat, tapi ini bagian dari apa? Nah, coba nanti tak cari. Sebelumnya ada nggak? Pembahasan sebelumnya. Belum ada. Kalau maf'ul mutlak itu masdar yang diambilkan dari fi'il yang disebutkan dan dia memiliki 3 makna. Salah satu dari 3 makna. Taukid, menjelaskan sifat atau keadaan dari fi'il itu. Yang ketiga, perkaitan bilangan. Jadi bukan Ustaz ya, karena kalimat sebelumnya kan nggak ada fi'il yang sama dengan tobakon ini ya. Oh, nggak harus, karena kalau maf'ul mutlak kan bisa dibuang. Sukron kan maf'ul mutlak. Afan maf'ul mutlak. Itu ada fi'il yang dibuang karena sudah masyhur. Ini bisa jadi ada fi'il yang dibuang juga. Tapi ana lupa ini sebagai apa. Nantilah. Biasanya kalau pembahasan awal sama Ustadz Ana dikasih catatan. Nah, ini tak cari kok nggak ketemuin. Tep, ada yang lain? Kalau nggak ada nastamir, kita lanjutkan. Ikra. Al-ismul marfu'u. Awalan alamatu raf'il ismi. Alamatu raf'il ismi Ya, yang mana ini? Bukan al-faslul awal al-ismul mu'rabu. Oh, iya. Ya kan? Al-faslul awwalu al-ismul mu'rabu. Al-ismul mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bitaghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Wa yanqasimul ismul mu'rabu ila marfu'in mansubin majrurin. Baik. Bab yang pertama adalah isim mu'rab. Isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya karena perubahan kedudukan dalam sebuah kalimat. Isim mu'rab dibagi menjadi 3. Yang pertama marfu, mansub, dan majrur. Al-faslul awal, pasal yang pertama, al-ismul mu'rabu, yaitu kita membahas tentang isim mu'rab. Ini pembahasan hanya ringkas ya, karena nanti
yang lebih terperinci itu dibahas pada juz yang kedua, yaitu qawaidus sharfi. Al ismul mu'rabu huwa alladhi yataghayyaru syaklu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlati. Isim mu'rab adalah isim yang berubah harokat akhirnya disebabkan atau karena ada perubahan kedudukan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Ya. Jadi tergantung kedudukannya, kedudukan kata tersebut dalam sebuah kalimat. Wa yanqasimul ismul mu'rabu ila, maka isim mu'rab itu terbagi ditinjau dari i'rabnya ya. Isim mu'rab itu ada 3 i'rabnya, marfu'in, mansubin, majrurin. Ada marfu, mansub, dan majrur. Ya. Nah, beda dengan mabni. Ya. Kalau ini terbagi menjadi 3 marfu, langsung katakan marfu, mansub, majrur karena memiliki tanda i'rab. Kalau mabni enggak. Karena mabni tidak memiliki tanda i'rab, kan enggak berubah di harapannya. Sehingga kalau ngirab apa? Fi mahalli. Nah, pakai fi mahalli. Sama 3. Sama ada 3 tapi pakai tambahan fi mahalli, yaitu menduduki kedudukan marfu, mansub, dan majrur. Lanjut. Al ismul marfu'u awalan alamatu raf'il ismi. Alamatu raf'il ismi hiya al awalu ad-dhammatu fil mufradi wa jam'ul muannatsi salimu wa jam'ut taksiri. Mithlu najahat talibu mufradun. Hadaratil mudarrisatu jam'u muannatsis salimu. Qama ar-rijalu jam'ut taksiri. Isim marfu. Pertama, tanda-tanda rofaknya isim. Tanda-tanda rofaknya isim yang pertama adalah dhammah pada isim mufrad, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Contoh, najahat thalibu, siswa itu telah berhasil. At-thalibu dia i'rab tandanya dengan dhammah karena isim mufrad. Hadaratil mudarrisatu, al-mudarrisatu tanda i'rabnya dhammah karena dia termasuk jamak muannas salim. Qama ar-rijalu, ar-rijalu rof alamat tanda rofaknya dengan dhammah karena termasuk jamak taksir. Perhatikan. Al-ismul marfu'u kita bahas, yaitu isim-isim yang dimarfu atau macam-macam isim belum kita masih bahas alamat ya. Pokoknya pembahasan isim-isim yang dimarfu. Awalan yang pertama alamatu raf'il ismi, yaitu tanda-tanda rofaknya isim, karena setiap i'rab itu memiliki tanda. Alamatu raf'il ismi hiya, tapi secara umum gini, mau marfu, mau mansub, mau majrur, tanda i'rab itu terbagi menjadi 2. Sekali lagi, tanda i'rab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama dengan harokat. Ini tanda apa namanya? Tanda asal. Tanda asal. Yang kedua, tanda i'rab dengan huruf. Ini namanya tanda furu, cabang. Ini berlaku semua ya. Mau marfu, mansub, mau majrur. Tanda i'rab terbagi menjadi 2, yaitu dengan harokat, tanda asal. Yang kedua dengan huruf. Ini dikategorikan sebagai tanda furu, cabang. Nah, baru diperinci nanti. Ya, harokat itu ada 3 nanti. Dhammah, fathah, kasroh. Kalau huruf, alif, dhammah, ya. Alif, pokok dhammah. Alif, waw, ya. Alif, waw, ya. Itu. Sekarang khusus pembahasan alamatu raf'il ismi, yaitu tanda-tanda rofaknya isim. Hiya itu ada 3. Al-awalu yang pertama ad-dhammatu, yaitu dengan dhammah. Dengan dhammah yaitu pada tandanya
pada fil mufradi, pada isim mufrad. Wa jam'il muannasis salimi, jamak muannas salim. Yang ketiga wa jam'it taksiri, pada jamak taksir. Jadi ada tiga yang rofa tandanya dengan doma, isim mufrad, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Yang mirip mufrad sama jamak taksir. Jamak muannas salim ini ada sedikit perbedaan karena dia tidak memiliki harokat fathah, adanya doma sama kasroh, sehingga nanti ada yang sama, yaitu pada i'rab mansub dan majrur itu tandanya dengan kasroh. Mithlu, contohnya najahat talibu, siswa itu telah lulus atau berhasil. Sehingga kalau ngirab lengkap bahwa at-talibu fa'ilun marfu'un, nah disebutkan tandanya marfu dengan tanda apa? Bid-dhammati. Kenapa tandanya dengan dhamma? Li'annahu ismun mufradun. Nah disitu disebutkan mufrad. Kemudian hadaratil mudarrisatu, para ibu guru itu telah hadir. Al-mudarrisatu ngirabnya gimana? Al-mudarrisatu fa'ilun marfu'un bid-dhammati li'annahu jam'u muannasin salimun. Ini dia karena termasuk jamak muannas salim, maka marfu'nya tandanya dengan dhamma. Kemudian qamar rijalu, orang-orang itu atau para lelaki itu telah berdiri. Ar-rijalu fa'ilun marfu'un bid-dhammati li'annahu jam'u taksirin. Dia tanda i'rabnya dengan dhamma karena termasuk jamak taksir. Nah, tanda-tanda jamak taksir ini sekali lagi sama persis dengan isim mufrad. Ya, bedanya dia dari sisi bilangan aja. Baik, lanjut. Atsani al-alifu fil mutsanna wa hadhihi al-alifu laysat juz'an minal ismi wa innama tuzadu ilal ismil mufradi liddalalati ala tathniyati wa ka'alamati li raf'il ismi. Mithlu najahat talibani mutsanna mudzakkar, at-ta'iratani aliyatani mutsanna muannas. Yang kedua adalah alif. Pada isim musanna, alif ini bukan termasuk bagian dari isim, tetapi dia ditambahkan kepada isim mufrad untuk menunjukkan bentuk tasniyah kepada ini Mana? Alamati li raf'il ismi, Seperti tanda rofanya isim. Contoh najahat talibani, dua pelajar itu telah berhasil atau lulus. Kemudian at-ta'iratani aliyatani, dua pesawat itu terbang tinggi. Nah, kemudian asani, tanda rofanya isim yang kedua yaitu dengan al-alifu, dengan huruf. Ya, karena kalau dengan harokat itu hanya satu dhamma saja. Kalau huruf ada dua nanti. Yang pertama dengan alif, yaitu fil musanna, pada isim musanna. Wahadil alifu laisat juz'an minal ismi. Alif di sini bukan termasuk bagian dari isim. Wa inna matuzadu ilal ismil mufradi. Hanya saja alif tersebut ditambahkan pada isim mufradnya. Misalkan kolamun, ya nggak ada itu alif, tapi ketika dijadikan isim musanna, kolamani, lah alifnya itu bukan bagian dari isim kolamun, nggak ada. Ya, yang huruf aslinya kolamun aja, qaf lam mim. Alif itu hanya tambahan ketika dijadikan isim musanna, liddalalati ala tathniyati, untuk menunjukkan bilangan dua. Wa ka alamati
wa ka'alamatin li raf'il ismi, dan seperti tanda rofaknya isim. Ya, bukan seperti nggak enak ini. Contohnya seperti apa? Contoh, maksudnya contoh pembahasan ini tanda rofaknya isim, menjelaskan alifnya itu loh. Misalnya contohnya najahat talibani, dua siswa itu telah lulus. Talibani i'rab lengkap arif. At-talibani fa'ilun Hmm. bil I'rabnya dulu disebutkan. fa'ilun marfu'un bi Bil. bil Ya ini yang kita bahas. bil alifi. Iya, kok bingung? Bil alifi. Ya nahu. Annahu ismul muhannas. Iya. At-talibani fa'ilun marfu'un. Jangan lupa i'rab dulu. Marfu, tanda i'rabnya, makanya ada yang i'rab itu wa alamatu raf'iha. Itu. Tapi ini kepanjangan. Mending yang singkat aja. Marfu'un bid-dhammati. Oh maaf. Marfu'un bil alifi. Tanda rofaknya dengan alif. Kenapa dengan alif? Li'annahu ismun musannan, karena dia termasuk isi musannan. Kemudian at-ta'iratani aliyatani, dua pesawat itu terbang tinggi. Terbang memang nggak disebutkan sini. Makanya kalau nerjemahin itu dalam bahasa kita itu bagaimana supaya dipahami itu loh. Dan sesuai kaidah bahasa Indonesia susunannya. Maksudnya, makanya kita tambahin. Karena ta'ir itu pesawat, kalau ada kata-kata tinggi berarti terbang. Kan tidak mungkin di bawah, parkir tinggi gitu. Baik, atau iratani arif. Atau irotani marfu'un Kedudukan dulu. mubtada'un marfu'un bil alifi li'annahu ismun musannan. Nah, terus aliyatani khobarun marfu'un bil alifi li'annahu ismun musannan. Aywa, sama ya. Bedanya kedudukannya. Ya. Cuma sama-sama apa? Mubtada dan khobar itu pasti i'rabnya marfu. Lanjut, Mustamir. Asalisu al-wawu fi jam'il mudzakkaris salimi wal asma'il khamsati abun akhun hamun famun dzu. Wawul jam'i laisat juz'an minal ismi wa innama tuzadu ilal ismil mufradi lidalalati alal jam'i wa ka'alamati raf'in mislu hadarul muhandisuna jam'u mudakkarin salimun ja'a akhuka minal asma'il khamsati. Yang ketiga wawu pada jamak mudzakkar salim dan isim-isim yang 5 atau asmaul khamsah, yaitu abun, akhun, hamun, famun, dzu. Wawu jamak bukan termasuk bagian dari isim, tapi dia ditambahkan kepada isim mufrad untuk menunjukkan jamak sebagai tanda rofa. Contoh hadarul muhandisuna. Al-muhandisuna dia termasuk jamak mudzakkar salim. Ja'a akhuka, telah datang saudaramu. Akhuka dia termasuk dari asmaul khamsah. Asal itu tanda i'rabnya rofa, tanda rofanya isim, maaf. Tanda rofanya isim yang ketiga adalah al-wawu. Yaitu al-wawu tandanya pada fi jam'il mudzakkaris salimi, pada jamak mudzakkar salim, wal asma'il khamsati, hanya ada 2, yaitu asmaul khamsah, isim-isim yang 5. Ya, apa itu? Abu, akhu, hamu, fu, dzu. Abu itu asal katanya abun. Kalau abun itu bukan asmaul khamsah. Tapi kalau sudah dimudhofkan baru asmaul khamsah. Akhun itu bukan asmaul khamsah, tapi kalau dia sebagai mudhof harus ditambahi
tergantung kedudukan. Di antaranya yang marfu, karena kita bahas marfu, ya marfu aku ka, aku Muhammadin. Tapi kalau akun bersendirian enggak, akhi, nah itu asmaul khamsah. Begitu pula hamun enggak. Tapi kalau sudah hamu, nah itu berarti asmaul khamsah. Begitu pula fu, ya asalnya apa? Famun bukan, ya. Misalkan mulutmu, nggak bisa famuka, fuka. Via, apa via? Mulutku. Via ditasdid ya. Via. Karena apa? Ya ketemu ya digabung menjadi tasdid. Kan bacanya jangan via, ya via. Itu pula tuh. Baik. Wawul jam'i laisa juz'an minal ismi. Pada wawu jamak mudzakkar salim itu bukan bagian dari isim. Wa innama tuzadu ilal ismil mufradi, hanya saja kata wawu itu, huruf wawu itu ditambahkan pada isim mufradnya lidalalati alal jam'i, untuk menunjukkan makna jamak atau bilangan jamak. Wa ka'alamati raf'in, contohnya pada alamat rofa. Ini pada alamat rofa, menunjukkan alamat atau tanda rofa. Mislu, contohnya hadarul muhandisu, para insinyur itu atau para teknisi itu telah hadir. Al muhandisu a'rib. Al muhandisuna fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Nah, ya, al muhandisu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Ja'a akhuka, saudaramu telah datang. Akhu a'rib. Akhu fa'ilun marfu'un bil wawi li'annahu asmaul khamsati. Terus bahwa wahwa mudhaf. Aywa, wahwa mudhafun. Ka majrurun. Ka apa namanya? Ka mudhafun ilaih. Ka ya, Ustaz. Ka mudhafun ilaih. Ka domiru. Oh, domiru jarin muttasilun mabniun alal fathati. Iya kan? Ya. Terus kedudukannya apa kedudukannya? Mudhafun ilaih. Terus i'rabnya fi mahalli. Iya. Aslinya majrur, tapi dia karena nggak memiliki tanda i'rab, maka fi mahalli jarin li'annahu ismun mabniun. Aywa. Lanjut. Terakhir. Malhudhatun a tusamma dhammatu alamatar raf'il asliyata wa tusamma alifu wal wawu alamatai ar-raf'il far'iyataini. Catatan a, dhammah dinamakan tanda rofa asli. Alif wawu dinamakan tanda rofa cabang. Iya gitu. Alamatai itu nggak usah terjemahkan karena alamatai ini kembali pada alif dan wawu. Baik, yurfa'ul ismul mu'talul akhiru bil alifi mithlu al-fata au bil ya'i mithlu al-qadhi bi dhammatin muqaddaratin ala akhirih. Kemudian isim mu'tal akhir dirofakkan dengan alif. Contoh al-fata, atau dengan ya, contoh al-qadhi, dengan dhammah yang ditakdirkan di akhirnya, pada akhir kata tersebut. Baik, malhudatun, catatan tambahan. A, tusamma dhammatu alamatar raf'il asliyata. Ad-dhammah, harokat dhammah itu dinamakan tanda rofa asal. Tadi ya di awal yang sudah Anda sebutkan ya. Itu asal. Wa tusammal aliful wal wawu alamatai raf'il
alamatai raf'il far'iyataini. Adapun alif dan wawu dinamakan tanda rofa cabang. Tanda rofa cabang. Karena asalnya memang dengan harokat. Ya. Karena kan yang jadi patokan itu kata itu sendiri, yang termasuk kata itu sendiri. Adapun alif itu tambahan. Makanya dikatakan cabang. Asal kan aslinya. Huruf-huruf aslinya. Nah, itu. Kemudian ba yurfa'ul ismul mu'talul akhiri bil alifi. Ya, isim yang mu'tal akhir apa mu'tal akhir? Yang ini Ustaz, ada Huruf ilat. huruf ilat di Ya. akhir ya. Ada huruf ilatnya ada di akhir. Yang sebelumnya itu diabaikan. Yang penting kata tersebut ada huruf ilat di akhir kata. Contohnya apa? Bil alifi. Mislu contohnya al-fata. Al-fata termasuk isim Maksur. maksur. Isim yang diakhiri oleh alif, sebelumnya harokat fathah. Au bil ya'i mislu al-qadi, atau dengan ya al-qadi. Al-qadi mangkus. Isim yang diakhiri oleh ya, sebelumnya kasroh. Kenapa dikatakan mangkus? Karena ketika alif lam dibuang, maka ya-nya juga bukan. Ketika alif lam dibuang, ya juga harus dibuang. Paham nggak? Al-qadi. Alif lam dibuang, qadin. Ya, paham. Ini tanda i'rabnya kalau marfu bidhammatin muqaddaratin ala akhirih, dengan dhammah yang ditakdirkan, yang dikira-kira pada akhir kata tersebut. Ya, kenapa? Karena nggak bisa al-fatah, nggak bisa kan? Nggak enak ngomongnya. Al-fatah, al-qadi, al-qadiyu, nggak ada. Tapi kalau mansub harus dihidupkan. Khusus mangkus. Mafhum ya? Insyaallah. Man lahu soal. Ada yang perlu tanyakan? Ini nanti kalau antum longgar aja, kabari segera ya, biar cepat selesai. Ya. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta tolong. Antum tanda